Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi syarrafana bi nubuwwati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulilladzi ja'ala diyarana fiha amnan wa ja'ala fiha rizqan wa kasban. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil wujud sayyidil thaqalain Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wal jahli ila ma'rifati al-ilmi wa anfa'na al-bala wal waba'. Allahumma anfa'na al-bala wal waba' bi izzatika wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kepada Allah, negeri ini masih aman walaupun hujan Deras. ya, walaupun pindah dari luar ke dalam masjid. Alhamdulillah. Walaupun tadi kesininya macet, yang penting gak perang. Alhamdulillah. Namun kita doakan selalu saudara-saudara kita yang di Palestina, semoga Allah yang sudah wafat Allah jadikan mereka syahid. Yang sedang berjuang Allah islahkan qalbu mereka. Amin. Allah kuatkan kekuatan mereka. Amin. Allah kembalikan tanah suci kepada umat Islam. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya benar. Dan syukur ini tidaklah sah, tidaklah sempurna kecuali dalam berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gonta-ganti terus. Sahih. Sahih harus. Kurang sahih. Gak apa-apa, yang saya cintai zuriat Nabi Muhammad SAW, Habib Abu Bakar Al-Kaf. Alhamdulillah kami tahun lalu awal tahun ketemu beliau di Pekalongan, di rumahnya Habibana Abah Lutfi. Mata Allah bihayati. Dan saya cerita, saya ketemu anaknya Habib Abdurrahman Singapura di Brunei, namanya Habib Muhsin Al-Kaf. Habib Muhsin bin Abdurrahman bin Ahmad Al-Kaf, yang nulis Ratibul Kaf. Belum pernah dengar kan? Biasanya Ratibul Haddad, Ratibul Atos, Idrus, Adawir Sakran. Belum pernah dengar kan Ratibul? Nah, itu yang nyusunnya sudah wafat di Singapura, lalu dirapikan kembali oleh anaknya, seorang ulama besar di sana, namanya Al-Habib Muhsin bin Abdurrahman bin Ahmad Al-Kawi. Beliau Azhari, dan ternyata di Palembang, di Jambi, di kampungnya Habib Abu Bakar banyak sekali marga Al-Kawi. Warga Cikarang dapat berkah jika ada zuriat Nabi dan ulama kita. Amin. Juga para kiai, para masyayikh. Ternyata ada juga muridnya Kiai Syarwani Abdan. Antum nama Kiai itu siapa? Kiai Yusuf, ya. Anaknya beliau ya. Ismukum sah. Yusuf. Baik. Kiai Yusuf dan semua yang berhadir, wabil khusus
yang sudah kena hujan. Kedinginan nggak Bapak Ibu? Enggak. Apa kepanasan? Panasan. Nggak apa-apa, masih biasa. Saudara kita di Palestina yang mau keluar dari Gaza pun nggak bisa keluar. Tiap hari mereka mau ke perbatasan Rafah, Tembok. kadang namanya nggak muncul, balik lagi. Sedih sekali. Tapi kita malah tengkar di sini. Ya, lucu. Tapi ya begitulah, hobinya manusia suka berikhtilaf. Yang penting kalau ikhtilaf ada yang mengislah, ada yang memperbaiki. Tadi ayat yang dibaca, ayat favorit, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada uswatun Hasanah. Persoalan seperti ini sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sudah jatahnya hadrah di panggung, Pindah. ustadznya di masjid. Ini masih musola. Masjid. Sudah masjid. Alhamdulillah, semoga nanti tambah luas ya. Amin. Coba perhatikan ayat itu. Sungguh pada diri baginda Rasulullah SAW uswatun Hasanah. ada uswah. Uswah itu sesuatu yang dapat ditiru dan baik. Jadi uswah itu kalau terjemahan kita suri tauladan, tapi terjemahan harfiahnya sesuatu yang dapat ditiru dan dia baik. Hasanah, ada yang namanya hasanah. Kalau orang Jawa, hasanah. Hasanah. Hasan atau hasanah itu sama dengan jamil. Artinya sama. Maka orang yang beruswah kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, jika ada orang kasar, dia akan mencium bau harum pada diri orang sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu kapan jadi nabi? Kapan Pak jadi nabi? 40. Waduh, belum diupdate, belum direvisi nih. 7 tahun. Kapan beliau jadi nabi? 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. 17. Waduh, hadisnya sulit lagi. Kapan beliau jadi nabi? Sebelum. Coba, ini perjalanan sekolah kita banyak yang keliru. Nggak tahu siapa yang nulis itu ya. Kuntu nabiyyan wa Adam baina ma'in wa tin. Hadis ini sahih wa Imam Tirmizi. Kata Abu Hurairah, para sahabat bertanya, "Mata kunta nabiyyan?" Wahai Rasulullah, kapan engkau jadi nabi? Apa jawaban baginda Nabi Muhammad SAW? Sebelum Allah menciptakan. Aku sudah diangkat jadi nabi, Nabi Adam belum dicipta. Nabi Adam belum Ciptakan. dicipta. Jadi tolong direvisi itu buku agama, sudah beres tuh bukunya tuh. Tidak semua buku agama itu agamis. Datanya dari mana? Hadisnya mana? Riwayat yang dipakai riwayat Ibnul Munzir. Ibnul Munzir menyebutkan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW bu'isa fil arba'in. Bu'isa bukan diangkat jadi nabi, tapi diutus secara resmi sebagai rasul. Bu'isa rasul. Adapun kenubuatan beliau, kenabian beliau sudah dimulai sebelum alam ini dicipta. Berarti belum ada tubuh Sayyidina Muhammad bin Abdullah yang bersifat jasad sallallahu alaihi wasallam. Maka kuntu nabiyyan kuntu nuran. Dahulu aku seorang nur. Nurku lebih awal daripada tubuh Nabi Adam alaihi salatu wassalam.
Sayyidina Adam zikiran, Allah bukakan pintu langitnya surga. Di atas surga Firdaus langsung aras. Terlihatlah di aras itu tertulis nama Allah. Setelah nama Allah langsung nama Rasulullah SAW. Ini bukan hadis sahih, hadis ini sahih. Maka ketika beliau menikah, ditanya oleh Sayyidina Jibril, "Hei Adam, sebelum kau menyentuh Hawa, maka kau wajib membayar mahar. Mahar di surga bukanlah emas. Di surga itu yang paling mulia adalah nama baginda Nabi Muhammad SAW. Maka beliau mengatakan, Allahumma salli ala Muhammad. Aku bersalawat kepada orang yang bernama Sang Muhammad. Lalu sahlah pernikahannya. Halo Ibu, Mbak, mau nggak dinikahin pakai salawat? Enggak. Mau nggak dinikahin pakai salawat? Ogah katanya. Nggak mau ya? Enggak. Mau. Lebih mulia duit apa salawat? Duit. Lebih mulia duit apa rumah? Lebih mulia salawat apa rumah? Rumah. Rumah. Lebih mulia salawat apa mobil? Ah, Terus kenapa nggak mau dinikahin? Iya. itu masalahnya. Masih kurang yakin. Tahu tapi nggak yakin. Ilmunya belum ilmu yakin. Saya nggak nyuruh nikah pakai sholawat kok, cuma ngetes doang. Alamnya tuh sudah beda, gitu dong jawabnya. Gimana jawabnya? Alamnya sudah beda. Sudah beda kan, gitu. Gak marah kok kita bilangin gitu. Yang cerdas lagi jawabnya gini. Duit, mobil itu kan dari nur Nabi Muhammad juga. Sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau dalam riwayat ulama aulia Allah, ini bukan hadis. Ini kalam-kalam ruhiyah Rasulullah yang didengar oleh ruh para wali. Tertulis dalam kitab-kitab. Al-alam minni wa ana minallah. Alam itu dariku, aku dari nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nur Sayyidina Muhammad SAW itulah Nabi pertama di alam semesta. Makanya Sayyidina Adam Bapak Ibu diterima obatnya karena beliau mengatakan bihaqqi Muhammadin, ya Allah dengan hak sang Muhammad maka terimalah tobatku. Diterima tobatku. Ada dosanya yang besar, ada yang pernah maksiat seumur hidup, atau yang di depan saya ini semuanya nggak pernah dosa. dosa. Tapi saya lihat matanya mata jelalatan. Diam-diam menikmati yang buka aurat. Alhamdulillah. Ya, Allah masih ampuni. Hakim Muhammad. Maka jika ingin tobat kita diterima, sebut di dalamnya nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu di ayat dikatakan uswatun hasanah itu hanya dapat diambil oleh orang 3 golongan saja. Saya pernah menyampaikan ini, tapi dengan uslub, dengan cara yang berbeda. Coba cek kajian-kajian maulid sebelumnya. Siapa saja yang dapat uswatun hasanah? 1. Yarjullah. 2. Yaumal akhir. 3. Zakarallaha katsiran. Coba perhatikan ayat itu. Harap kepada Allah, harap selamat di hari akhir, dan suka berzikir. Saya mau tanya, itu amal lisan atau amal kolbu? Kolbu. Berharap, harap itu di mulut atau di hati? Hati. Rasa takut nanti dihisab di yaumul akhir itu di hati atau di lisan? Di hati.
berzikir, tempat zikir sebenarnya di lisan atau di kolbu? Kolbu. Berarti ayat ini ingin mengatakan sungguh uswatun hasanah sang Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam dapat masuk ke dalam orang yang punya kolbu, orang yang hatinya hidup. Maka sesuailah ini dengan surat Al-Kahf. Meskipun surah Al-Kahf bercerita tentang masa lalu, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya peringatan itu, semua peringatan, dan salah satu nama Rasulullah adalah Az-Zikr. Bahkan nama Rasulullah Zikrullah. Silakan lihat kitab-kitab tentang salawat, nama beliau disebut Zikrullah. Sesungguhnya peringatan itu hanya dapat ditangkap oleh orang yang mana? Orang liman kana lahu qalbun, orang yang punya kolbu. Jadi kalau pakai kolbu pasti nyambung. Orang di kolbu itu tidak ada namanya kritik. Kolbu itu tidak pernah mengkritik. Kolbu itu cuma suka, tidak suka. Kolbu tidak sempat mengkritik. Kolbu itu cuma dia senang dan bahagia. Maka pengajian kalau didengar dengan kolbu, yang muncul adalah cinta. Kalau didengar pakai ini, pasti cari kesalahan. Saya nggak tahu yang hadir malam ini dengarnya pakai ini atau pakai. Saya husnuzon aja lah ya. Benar Bib? Kita husnuzon aja. Semoga beliau-beliau ini semua pakai kolbu mendengarkan. Kenapa? Sayyidina Muhammad SAW tidak dapat ditiru kecuali orang yang kolbunya bercahaya. Maka cahayakan kolbu dengan ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, kenal Allah, kenal Rasul sallallahu alaihi wasallam.